Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, barang siapa taat kepada penguasa, maka dia telah taat kepada aku. Karena Nabi yang suruh, ya. Nabi yang suruh taat kepada penguasa. Ya. Selama menyuruh kepada memerintahkan kepada kebaikan. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang maksiat kepada penguasa, diperintahkan pada kebaikan dia tidak mau, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi Nabi yang suruh. Nabi sebagaimana Nabi yang menyuruh Anda untuk salat, untuk zakat, untuk haji, Nabi yang suruh juga ada aturannya bagi penguasa yang bermaksiat. Taatlah kalau dia menyuruh kepada ketaatan. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, jangan taat. Kalau dia menyuruh kepada ketaatan, kalian tidak taat, berarti kalian bermaksiat kepada penguasa tersebut. Padahal dia menyuruh kepada ketaatan, berarti kalian bermaksiat kepada Nabi. Karena Nabi yang suruh. Wa innamal imamu junnah. Penguasa adalah junnah, yaitu perisai. Ya. Dia memang mungkin buruk, tapi kalau tidak ada dia lebih parah. Bayangkan sebagian negara ada dualisme kepemimpinan, tidak ada stabilitas, kacau. Ya, kita lihat sekarang sebagian Libya, Yaman, kacau. Tidak stabilitas, kasihan. Kemudaratan yang muncul sangat banyak ya. Ya. Dunia tidak didapatkan, agama sulit dijalankan. Ya. Innamal imamu junnah. Maka kita jangan sampai terpedaya dengan hamasah atau semangat sebagian orang yang hanya tidak melihat ke belakang jauh, hanya semangat seketika ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Innamal imamu junnah, sungguhnya imam adalah perisai, yuqatalu min waraihi, maka berjihad di belakang dia. Wa yuttaqa bihi, dan berlindung dengan ada dia di perisai tersebut ya. Karena namanya penguasa, dia yang memiliki apa namanya? Kekuatan, dia yang memberikan komando ya. Ya, fa in amara bi taqwallah wa adala fa inna lahu bidzalika ajran. Kalau dia menyuruh kepada ketakwaan dan dia jujur, dia adil, maka bagi dia pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu. Kalau dia ternyata tidak adil, maka dia dapat dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang lain juga, contoh Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka dengan sesuatu dari pemimpinnya, min amirihi syai'an, di sini syai'an nakirah memberikan faedah keumuman. Man, konteks kalimat syarat, man kariha min amiri syai'an. Sebagaimana kita tahu bahwasanya jika datang nakirah dalam kalimat syarat maka tanwin maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dari penguasanya sesuatu pun, ya, falyasbir, maka bersabarlah. Yang bilang Nabi SAW. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, barang siapa yang keluar dari penguasa meskipun sejengkal, mata mitatan jahiliyah. Dia meninggal maka matinya seperti matinya orang jahiliyah ya, seperti matinya orang-orang model mati orang-orang jahiliyah yang mereka hidupnya kacau balau. Karena orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka tidak suka dipimpin. Masing-masing kabilah punya pemimpin, masing-masing kepala punya jadi pemimpin, dan mereka tidak suka diatur. Ya, sehingga Nabi mendatangkan hadis-hadis banyak untuk pentingnya taat kepada penguasa karena melihat maslahat dan mudarat. Dan ini Nabi tidak bicara omong kosong ya. Nabi ini syariat ya, syariat yang berbicara. Makanya sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, pengalaman membuktikan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, disebutkan oleh Al-Muallimi ya. Pengalaman membuktikan bahwasanya tidaklah orang-orang memberontak kecuali mudarat lebih besar dimanapun. Kita apalagi di zaman sekarang Allah membuka mata kita melihat beberapa negara-negara Islam yang terprovokasi oleh sebagian gerakan-gerakan kemudian melakukan pemberontakan yang terjadi lebih parah. Di zaman kita tidak melihat ada yang lebih baik. Mulai dari Yaman, dari Libya, ya, Aljazair sebelumnya, ya, kemudian lebih parah, menjadi lebih kacau, ya. Ya. Maka cukup kita beriman kepada Nabi berbicara tentang kemaslahatan, ya. Ya. Makanya disebutkan juga dalam hadis bahwa orang siapa yang melihat dari pemimpinnya atharah, yaitu seorang penguasa yang dia hanya mengutamakan kepentingan pribadinya, harta dia ambil, dia tidak berikan kepada masyarakat, maka Nabi suruh bersabar. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga, ya. Jadi disuruh sabar. Apakah tidak ada usaha untuk perbaiki? Ada, tapi prosedural, ikut. Jangan provokasi untuk memberontak. Jangan, ya. Silakan ikut prosedur yang ada, ya, tapi jangan mengajari masyarakat untuk memberontak, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.